bersama pemirsa setia obrolan malam yang selalu memberikan inspirasi. Saya kangen sekali sama pemirsa, saya kangen sama kursi ini, saya kangen sama Nadine juga. Aduh, pokoknya ya pemirsa, kita kangen-kangenan malam hari ini. Seru banget karena malam hari ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa, sahabat saya. Di Instagram saya tuh penuh banget nanyain sosok Lia Emilia. Mana kapan lagi dihadirin, tahu nggak kenapa? Karena katanya obrolannya jujur dari dalam hati. Jadi kita bakalan gosip-gosip obrolannya hot, jujur dari dalam hati. Bener gak sih? Kita tanya-tanya dulu, Lia kesibukannya apa sih? Kangen sama Lia juga? Nonton ya. Oke, jangan lupa pemirsa juga bisa bergabung sama kita di 02151555 3 kali. Apa kabar sih, Jen? Alhamdulillah kabar baik, habis honeymoon kayaknya. Saya habis liburan biasa. Honeymoon atau main Pokemon? Oh, lagi ngetren ya? Iya bener-bener bahaya tuh. Curiga gue di sana Pokemon. Hai Lia, Yes. cerita dong kesibukan kamu itu apa? Kesibukan aku masih nyanyi, kemarin habis lebaran langsung nyanyi, udah langsung nyanyi di Bandung sama di Jatinangor. Terus kemarin juga acara kejaksaan juga nyanyi. Tetep keliling. Wanita panggung ya, Wanita dari panggung satu ke panggung. Jangan sama kita juga. Panggilan siang malam tunggu panggilan si Matupang. Iya, Maksudnya tapi dipanggil nyanyi Iya, ya. Jangan salah persepsi dulu. Bener. Kamu dipanggil nyanyi, saya wanita panggilan juga tapi dipanggil MC. MC betul. Hai Nadine, ada juga wanita panggilan. Iya sama. Nge-DJ, panggil nge-DJ, dipanggil nge-DJ. Iya. Tapi memang seru ya, kita kalau ngomongin soal pekerjaan, kalau saya merasa saya mencintai pekerjaan saya karena ini hobi saya Iya, sendiri. Kamu juga gitu nggak sih? Iya dong, harus mencintai pekerjaan dengan totalitas gitu. Kamu gitu juga nggak sih? Pastinya. Seru nggak sih dengan pekerjaan Iya, soalnya kalau kita misalkan kita menerima pekerjaan kita setengah-setengah, itu kayaknya hasilnya nggak maksimal gitu loh. Jadi setiap kita punya pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, whatever, mau penyanyi, mau artis sinetron, mau misalkan pekerja seksual juga harus. kok udah langsung mengarah ke pekerja seksual sih? Kan apapun kan, Oke. whatever. Ini kan, kalau ngomongin soal pekerjaan yang harus dikerjakan secara mau maksimal. DJ bener nggak Nadine? Iya kan, harus maksimal. Harus kan? maksimal. Ini pekerjaan harus dikerjakan secara maksimal. Maksimal itu kan konotasinya juga bisa harus banyak. dari hati, dari hati yang paling dalam. Pemirsa, gitu kan. Maksimal kan konotasinya banyak nih. Bisa maksimal karena profesinya dia cintai, Iya. karena keadaannya, atau Bisa ada maksimal tuntutan. Nah, maksimal itu dia. karena hasil yang dihasilkan tidak maksimal misalnya. Iya, betul. Terus malah mencari pekerjaan lain. Pernah dengar gak sih sudah punya pekerjaan tapi malah nyambi dengan pekerjaan? Banyak sekali. Emang udah lama sih aku denger kayak gitu, banyak, bukan hanya di kalangan selebritis, dari kalangan artis, itu bahkan dari kalangan ibu rumah tangga, Ibu pekerja rumah tangga? kantoran. Yes, aku tadi sempat baca di Google ya. Jadi aku sempat baca gitu, ternyata ibu-ibu rumah tangga yang mereka dalam konotasi masalah perekonomian mereka sangat mapan, bukan mereka tidak mampu, tapi sangat-sangat mapan. Nah, itu dijelasin kenapa sih mereka justru milih kerja nyambi padahal mereka udah ibu rumah tangga. Ini nyambinya nyambi suami apa udah nih? Nyambi mapan. nyuci, nyambi apa nih? Nyambi apa aja deh. Nyambi ngulek. Nyambi geo. Tapi dalam yang konten Dalam yang berbeda gitu ya. gitu. Itu tukang gado-gado tapi dalam konten yang berbeda. Wow. Begitu kira-kira. Walaupun dia sudah punya keluarga. Iya, sudah punya keluarga, punya suami, dan suaminya memberikan nafkah yang cukup gitu loh. Apa sih yang dicari kira-kira? Ternyata setelah aku tadi baca, aku sempat baca itu yang mereka cari itu katanya mereka bilang gini, Sensasi. kita itu sensasi iya. Saya tidak hanya butuh materi katanya, materi yang berlebihan, tapi saya juga butuh kasih sayang. Ya itu mah berondong aja ya nggak? Kalau mau nyate nggak usah beli arak kambing dong, kan bisa. Tapi kita gitu lagi bahas deh. nih ya pemirsa. Seru kan? Pemirsa pasti nggak ngerti. Tapi apa denger sih yang dulu dong. diomongin. Tapi wanita tuh biasanya lebih mainnya cantik loh. Bentar, Lia. Kita masih nyanyi ini lagi
lagi ngomongin apa? Kita tuh lagi bahas banyak banget ternyata profesi prostitusi terselubung. Jadi ada kasus baru-baru ini seorang karyawati cantik yang bekerja di ibu kota dengan penghasilan yang juga lumayan, tetapi masih merasa kurang dan memenuhi kebutuhannya dengan menjadikan dirinya sebagai PSK. Kalau zaman dulu kita pernah dengar pekerja seksual komersial itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Karena misalnya anaknya, kan zaman dulu kan PSK juga taunya kan kita turun ke jalan-jalan ya kan, jeng, yang begini kan. Kalau sekarang kan udah enggak. Sekarang kan enggak ya. Udah yang komersil banget dan tuh kayaknya udah menjadi lifestyle ya. Kalau aku lihat sekarang tuh udah jadi kayak gaya hidup. Iya, udah gaya hidup gitu. Karena mereka merasa bahwa dengan saya bekerja sebagai pekerja seks, saya mendapatkan uang yang berlebih dan itu dengan cara yang sangat mudah gitu loh. Jadi aku mau beli tas, beli apa itu bisa gitu loh. Jadi untuk memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Kalau sekarang lebih memenuhi kebutuhan, lebih ke gaya hidup. Kalau zaman kita dulu, ingat gak sih kalau kita zaman kita kuliah ya, kalau mau cari uang tambahan kan kita masih extra job. Jadi SPG lah, jadi apa. Kalau sekarang tuh makanya ada namanya istilah ayam kampung. Ya nggak sih? Dan sebagainya. Benar. Nah, benar gak sih pekerja komersial seksual komersial atau PSK ini? Jangan grogi dong. Ini memang sudah marak sekali, tidak hanya di dunia entertainment atau di dunia artis, tetapi katanya juga di kalangan ibu-ibu, di kalangan sosialita. Kita kupas seperti apa sih di obrolan malam makin penuh sensasi. Di 02151555 satunya 3 kali di obrolan malam hari ini kita ngebahas soal tema yang keren banget, prostitusi terselubung. Karena memang baru-baru ini nih ceritanya karyawati swasta, karyawati sebuah bank yang dibunuh oleh teman kencannya. Kalau nggak salah ini juga terjadi beberapa bulan lalu. Iya, sering yang waktu lagi itu dibunuh gara-gara menghina lah ya, kayak gitulah. Itu resiko pekerjaan nggak sih? Iya sih, sebenarnya itu resiko sebuah pekerjaan. Kalau ketika seseorang sudah memilih sebagai pekerja seksual, berarti dia sudah siap dengan segala resiko. Resiko misalnya teman kencannya bau teman kencannya bau ketiak atau nggak nyaman gitu. Atau misalkan ejakulasi dini, itu harus siap gitu. Atau misalkan nggak ganteng, nggak good looking, itu ya harus siap gitu loh. Ya itu memang sebuah resiko pekerjaan yang harus seseorang itu terima meskipun dengan berat hati gitu loh. Saya pernah bukan baca tetapi memang dari teman-teman sekitar ya di dunia entertainment juga kan tidak asing. Yes. Bahkan ada beberapa belakangan seorang artis inisial N juga tertangkap karena sedang melayani, katanya seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang memilih teman kencannya atau memilih tempat berkencan. Misalnya dia tidak mau di Indonesia, dia maunya di luar negeri. Banyak yang seperti itu banyak. Ada yang memilih tempat hotelnya sendiri khusus. Karena kan gini, kalau mereka ini kan karena sudah sebagai pekerja seksual high class. Jadi gue ini punya tarif nih gitu. Gue cantik nih gitu. Nilai jual gue tinggi, nggak mungkin gue mau sembarangan kan gitu. Jadi dia pasang tarif. Tapi kalau misalnya pekerja seksual yang mungkin dia tarifnya misalkan taruhlah 1.700.000, 500 atau misalkan 3 juta, mungkin dia tidak bisa menentukan seperti yang dilakukan oleh beberapa artis yang sempat tersangkut seperti itu, ya kan kayak gitu. Oh, karena memang ada harga, ada rupa. Jadi setiap orang berhak memasang tarifnya masing-masing. Gitu. Wow, jadi kembali lagi nih kalau misalnya memang tarif tinggi ya ketemunya juga orangnya juga beda kali ya. Kadang-kadang kan kadang-kadang orang laki juga begini. Banyak kan memang dia merasa bahwa laki-laki ini sudah oh, sebentar nih ada artikel dari seseorang. Oh, ini dia. Kenapa ini nih yang ngebunuhnya sebelahnya? Oh, oke, PSK. Inilah apa nih PSK? Oke. Oh, inilah dia PSK yang nyambi jadi PSK ini ya. Dia pekerja, cantik banget loh. Sekarang cantik-cantik. Oh, ini sebelahnya adalah pelaku yang membunuhnya nih. Mana lagi? Oh, model cantik nyambi PSK ditangkap polisi. Cuma 3,5 juta Cin. Ya mendingan gue nge-MC sih ya, Bo. Setengah jam kelar. Mendingan gue nyanyi, ya kan?
Oke, tapi memang mungkin nggak sih karena gaya hidupnya Gaya hidup, kali ya, pilihan ya kan, suatu pilihan kan. Ya, kayak sekarang Nadine lebih memilih DJ itu kan pilihan seseorang gitu. Nih, kayak dunia kita kan rentan sekali juga ya sebenarnya Iya, benar. dengan Sangat. tawar ditawar. Selain kita ditawar untuk di panggung, Iya. maksudnya job nyanyinya berapa, job MC-nya berapa, job DJ-nya berapa. Tapi pernah juga nggak sih dapat Pernah. tawaran ditawar di balik Pernah. Lah, ya. Jadi Lia sempat waktu itu ngalamin. Aku udah seneng banget kan di telepon. Li nyanyi ya katanya bilang gitu. Di mana? Di Semarang kata Jawa Tengah. Gitu. Honornya 50 juta. Wah seneng banget kan. Wah ya udah alhamdulillah. Acara apa Mas? Aku bilang gitu. Acara apa Mas? Ini acara ala-ala. Hah? Acara ala-ala? Gue bilang gitu. Iya nemenin gitu deh semalaman gitu. Ya maaf Mas, aku nggak bisa kalau kayak gitu. Katanya langsung bilang to the point. Langsung to the point dia bilang. Beb kan bisa beli sapi tuh 3 kalau 50 juta. Terus udah gitu gini Beb. Terus aku bilang gini, aduh nggak bisa Mas, maaf ya. Dipikirnya aku mungkin harganya nggak segitu. Ya udah, kayaknya nih orang kayaknya ngefans banget sama Lia gitu. Terus dia ya udah tanya ke Lia, dia minta harga berapa, ntar aku tulisin gitu. Terus aku bilang, aduh maaf Mas, bukan masalah harga, tapi memang aku nggak bisa. Kalau nyanyi, ayo aku bilang gitu. Ada pemirsa keren di ujung sana. Halo, obrolan malam. Selamat malam, Makin malam. makin asik. Silahkan, dari siapa nih? Dari Yepizon Gizon di Bintaro. di Bintaro. Halo Gizon. Yepizon. Oh Bizon. Bizon. Yepizon. Bizon. Oke. Bizon. Ini mau nanya. Cowok keren, boleh tanya apa? Ini mau nanya itu cewek yang kayak gitu tuh nyari kepuasan atau nyari uang? Katanya uangnya udah berlebih. Cewek yang seksi itu apa? Dan cewek-cewek yang katanya uangnya Cewek-cewek banyak yang tuh nyari pekerja nyambi gitu. ya maksudnya. Oh. Yang nyambi itu mencari kepuasan Dia atau nyari karena kepuasan, uang gitu. yang nyari nyambi, nyari kepuasan atau nyari uang? Saya tanya balik kamu. Kamu pernah jajan nggak? Ya jajan sih belum pernah sama pacar. Tapi sama Makanya pacar nanya. gitu. Tapi pernah nggak punya teman iseng-iseng gitu sama PSK? Dia cari apa? Cari sensasi atau memang dia tidak bisa mendapatkan kebutuhannya di rumah? Kalau yang cewek PSK gitu, Kenapa? yang gimana tadi maksudnya? Kalau dari laki-laki nih, dari pihak laki-laki, kalau sampai kencan sama PSK, yang dia cari apa? Sensasi Sensasinya atau atau apa? karena memang kekurangan dia tidak dapatkan di rumah? Kekurangan. Kekurangan ya? Iya, ini ini oh, curang ya, iya, iya, iya. kadang curang ya. Kalau cowok kayaknya kurang terpuaskan ya biasanya Ini- kalau nyari ya. Halo, Halo? ini kadang curang. Itu kan sama-sama nikmat ya. Harusnya jangan bayar. Jangan bayar. Toilet aja Iya, bayar. sama-sama Oh, ini. ke toilet aja bayar. Ceweknya juga, cowoknya juga. Curang kan? Cowok-cowok jangan mau. Seharusnya jangan bayar ya. Kan sama-sama itu nikmat. Belum tentu. Oh gini aja kalau sama-sama. Oh belum tentu. Belum tentu. Oh iya Ini benar. belum Cewek kan tentu. suka Saya suka Yepi fake John. orgasm ya. Belum tentu. Halo? Iya? Facebook saya Yepizon, siapa yang mau kenalan? Oh iya. wow, promosi Follow dong. Instagram kita dulu dong. Oke, follow thank you. Instagram, thank you. Terima kasih, Davison. Kalau lucu ya. Saya mau tanya nanti sama Lia. Kira-kira kalau misalnya dari dunia VSK itu, VSK, cari sensasi atau cari kebutuhan atau cari apa ya? Pasti materi lah ya. Tetap di obrolan malam, makin bergairah. Untuk Anda boleh bergabung di 0215155115 3 kali. Seru nih ya, pendapat pria mengenai wanita cantik yang ternyata memiliki profesi ganda sebagai menjajakan diri sebagai pekerja seks. Nggak enak gitu gue ngomongnya pekerja seksual. Kira-kira bagaimana ya menurut Anda? Nah, kalau lihat sendiri di dunia kalangan kamu, apa penyanyi dangdut bukannya? Kalangan Gosip-gosip nih ya, gosip. Katanya rentan sekali dengan tawaran-tawaran yang luar Menggairahkan. sawerannya itu katanya nggak ada habisnya, nggak ada putusnya gitu. Sawerannya itu bisa Kadang-kadang kan berlanjut. kalau nyanyi di panggung disawer pakai dolar, tapi nyanyi. Gitu. Nyanyi beneran? Ya iya. Pernah keles.
pernah disawer misalnya sampai kunci mobil gitu, tapi harus ikut. Oh, aku belum pernah lihat tuh kayak gitu. Iya, seru Belum pernah lihat tuh. Ikut kemana? Ikut ke toilet itu. Pernah disawer? Enggak, belum pernah sih. Tapi kamu nge-DJ pernah disawer gak? Kalau nge-DJ ada. Aku Ya kan, nge-DJ nyanyi. juga yang MC pernah disawer sampai kaget loh. Oh Tapi iya. di daerah. Oh. Karena nemenin bareng sama DJ, tapi di daerah, kalau di Jakarta sih kayaknya nggak ada. Itu karena seorang Olivia begitu. Enggak kali Bo, MC apa yang hot. Nah kalau kamu nih pernah nggak sih, ini kan tawaran, pernah nggak sih dikasih tawaran yang sangat luar biasa? Iya fantastis? pernah, sampai ratusan juta plus mobil baru itu aku pernah. Terima nggak tawaran? Ya enggak lah, aku nggak Kenapa? terima. Aku nggak mau. Takut disakiti? Bener, padahal itu yang mau istilahnya yang mau waktu itu yang mau booking Lia itu pejabat ganteng, harum, bersih gitu loh. Tapi kenapa nggak mau? Nggak mau aja. Kenapa? Mungkin kalau pacaran aku mungkin mau gitu. Mungkin nggak nolak ya kalau pacaran ya gitu. Karena aku terus langsung, Lia kamu saya kasih cash 100 juta gitu. Ini sama pengusaha nih. Cash 100 juta sama plus mobil baru, kamu boleh bebas milih sendiri yang kamu suka. Aku nggak mau. Dan itu ditolak Kalau kita kerja berapa tahun ini kadang begitu. Halo, siapakah dia di sana? Halo, Obrolan malam. obrolan malam. Makin malam, Nah, makin penuh sensasi. iya, Kamu siapa sih di sana? Mbak. Bang Halo. Icung. Siapa? Bang Icung. Aku nggak denger nih audio floornya. Siapa namanya? Bang Icung. Aduh, Bang Icung. Bang apa Ipung ya? Icung. Bang Icung di Bintaro. Apa kabar Bang Iya. Icung? Hah? Bang Icung silakan. Iya, halo. Ya. Halo. Iya, halo Bang Icung. Iya, ini dengan Mbak siapa? Mbak Lia sama Saya Mbak dengan Nadine. Lia. Bang Icung mau Mbak Lia, nanya ya. apa? Iya. Hah? Mau nanya apa Bang Icun? Iya, Icung sih hampir tiap malam nonton acara obrolan ya. Oh, thank you. Aduh, terima kasih. Oh, suka Halo. nonton. Iya. Thank you Bang Icung. Tiap malam. Cuman halo? Iya. Halo. Itu Iya. yang cakep banget siapa ya? Yang cakep banget, semuanya cakep-cakep semua. Oh, Kakak Iwan. Produser gue. Tapi nggak imprem, kok tahu sih cakep banget. Iya, kan saya nonton di TV. Oke, Icung. Ya, Icung ya sudah kelar. Oke, pemirsa masih bisa bergabung di 02151551-nya 3 kali. Kita menanggapi soal kasus prostitusi yang terselubung. Prostitusi terselubung itu kan bisa jadi Sampai prostitusi belibet ya. prostitusi online. Terus apa lagi nih? Prostitusi via apa? Iya, yang namanya? lagi happening kan memang online happening. Ya kan memang lagi happening itu kan memang online. Sekarang tuh memang lagi banyaknya seperti itu, bukan dari kalangan artis, tapi dari kalangan mungkin anak kantoran, semuanya pun mahasiswa, pelajar, itu semuanya lewat online. Karena memang zaman sekarang tuh semuanya serba menggunakan internet gitu. Apalagi kan kalau misalnya nih artis atau DJ atau siapapun, kan udah banyak nih followernya. Iya. Bukannya lebih mudah lagi untuk mengakses itu? Iya, lebih mudah, dan tawaran itu pun juga banyak. Jadi banyak. sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri gitu. Kenapa Lia memilih menolak? Saya lebih memilih saya menyanyi. Misalkan saya dibayar 10 juta daripada ketika saya habis melakukan hubungan seksual saya dibayar seperti itu. Kayaknya nggak enak Nggak gitu ya. enak. Saya pribadi gini, ya. Gini dong, gue pikir gue mau Mendingan denger kalau- gini. mendingan Masa sih diundang saya nyanyi dibayar? deh. Masa sih saya dibayar? Kan biasa saya ngebayar. Berondong dong. Lagi zaman juga. lagi zaman juga. Kalau Nadine kan di dunia malam nih bekerjanya Suka sebagai berondong DJ. nggak Nadine? Suka ada nggak Ayo sih? jujur. Kopaja, Kok Nadine manis mukanya mapan merah? manja yang deketin kamu. Ada banyak malah. Terus misalnya set DJ-nya bagus, mau lagu ini, abis itu boleh nggak ikut aku? Ada nggak sih yang nanya? Oh, kalau yang kayak gitu sih sejauh ini nggak ada sih. Nggak. Kalau ikut nggak makan ngajakin ya? buat party ya gitu aja. Aku main Kalau di acara party. Party private gitu? Iya, private party ya. Tapi bukan yang private dalam arti kata tanda enggak. kutip. Oh ya, bukan yang tanda kutip ya. Tanda tanya. Oke. Nih ya, salah satu orang beberapa yang mungkin menolak
pekerjaan PSK adalah takut disakiti atau takut kliennya punya kelainan seksual. Iya. Pernah nggak sih ada teman yang seperti itu? Kita angkat telepon dulu. Halo, obrolan malam. Halo. Ada yang malah suka. Halo. Makin malam, Makin menginspirasi. Halo. Iya. Makin asik. Mas Darsono di Purwokerto, apa kabar? Baik. Silakan Mas Darsono. Alhamdulillah. Mas Darsono jangan dengerin suara TV, langsung aja ngomong. Iya. Iya. Aku sebagai Kenapa? aku sebagai laki-laki ya Mhm. susah pernah juga ya. Oh, pernah jajan juga? Sudah pernah jajan juga. Di mana? Betul, gitu. Jajan apa nih? Jajan apa nih? Setelah saya jajan itu, saya itu juga ada rasa penyesalan gitu dok. Kenapa menyesalnya? Uang Nah, tipsnya nggak dibalikin ya? Uang kembaliannya? Bukan sama Kenapa? itu aja Atau nggak sama main pot aja? lebih puas gitu dok. Oh, pakai hati lebih puas, lebih menyenangkan ya? Iya benar-benar. Tapi Aha. itu kalau saya lihat wanita cantik gitu kepengennya klenyer gitu loh. Kelenjar. Sakit kepala atas bawah langsung ya? greges-greges ya Pak. Ini apa ya? Loh, Bapak, terus Bapak kayaknya lagi kegelian ya. apa kegerahan? Itu aku minta disaranin supaya nggak klenyer itu sama mbak bertiga itu saya harus bagaimana gitu loh. Istri di rumah nggak bikin kelenjar. Hah? Istri di rumah nggak bikin? Nggak kelenyer-kelenyer soalnya pakai daster, Bu. Di rumah sangat klenyer, sangat. Tapi kalau sudah Usianya kalau boleh tahu berapa Pak? Jalan yang suka Hah? pasang-pasang gitu, aduh, jadinya imannya itu ambrol aku itu. Oh, sensasinya beda ya? Halo Pak. Halo ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Sudahlah ya, daripada ntar dia makin kelenyer-kelenyer ya kan? Makin kelenyer-kelenyer. Break lagi. Aduh, padahal saya mau tanya nih, pernah nggak sih di kalangan Nadine atau Lia ketemu klien yang ternyata tidak hanya memberikan kenikmatan materi, tapi sensasi yang berbeda malah jadi bikin ketagihan. Tetap di obrolan malam makin bergairah. Masih mengenai dunia prostitusi. Prostitusi. Serem ya Pak kalau ngomongin itu ya. Nggak ada Pernah habisnya. Isa nggak sih, ini bukan dari kalangan artis atau teman-teman nih, pernah nanya langsung nggak sih sama PSK jalan? Kalau sama PSK jalanan enggak lah ya. Pernah aku waktu itu nyanyi di sebuah klub malam gitu ya, di daerah kota lah ya, aku nyanyi di situ. Nah kebetulan habis setelah nyanyi kita bikin party lah ceritanya. Kita party, nah situ kan ada cewek-ceweknya gitu. Mereka masih yang sangat muda-muda, masih usia 20, 19 dan mereka cantik. Aku sempat nanya, kamu tuh kenapa kok lebih memilih jadi apa namanya wanita malam seperti ini daripada misalkan kamu kenapa nggak kuliah atau misalkan jadi model gitu. Habis kayaknya duitnya yang paling cepat ini dan gampang gitu, dan aku butuh biaya untuk misalkan kuliah atau misalkan biaya untuk ibunya di kampung. Jadi berbagai macam-macam yang mereka sampein gitu. Jadi memang ada motivasi tersendiri. Iya benar. Ada hal-hal yang memang kebutuhan yang memang masalah perut, kembali ke masalah perut itu sebenarnya sih ya. Kalau mungkin kalau kayak PSK yang di jalanan atau yang memang terpaksa karena masalah perut kan kita seperti kayak lebih ada yang menghargai terpaksa. Tapi kalau misalnya yang udah cantik terus sudah punya suami, apalagi sudah pekerjaan yang bagus, kenapa masih melakukan hal itu? Motivasinya apa sih gaya hidup? Sensasi, kepuasan juga gitu. Terus katanya jadi mereka ibu-ibu rumah tangga nih yang melakukan hubungan seksual di luar di luar pernikahan itu mereka setelah mereka melakukan hubungan seks di luar itu katanya hubungan
sama suaminya ini malah fine-fine aja, langgeng-langgeng aja gitu. Wow, apa supaya memotivasi rumah tangganya? Seperti itu, jadi mereka kayaknya mungkin kayaknya gini, ibaratkan kita dikasih makanan setiap hari soto, bosen dong, gue pengen rawon iya, gitu, bener. gue pengen gulai Rasanya kayak gitu. bedo-bedo gitu Rasanya ya. bedo, Cin gitu. Tempatnya podo rasanya bedo. Udah itu kalau yang udah bersuami istri terus dia lakukan seks di luar itu sama-sama tahu atau Ada yang sama-sama tahu, ada yang sama-sama tidak tahu. Jadi si suaminya juga nggak tahu, istrinya nggak tahu. Misalkan si suaminya tuh suka jajan, Tapi itu banyak bukan prostitusi dong. Lebih bukan kepada selingkuh ya. lebih kepada selingkuh. Kalau Tapi prostitusi kan ada kalau yang dibayar, kan? dibayar, gitu. Banyak juga yang kayak gitu kan. Pokoknya intinya Wow. kepuasan, sensasi. Nih gitu. kalau ngomongin soal sensasi, sensasi apa sih yang Deg-degannya ditawarkan? gitu. Oh, Deg-degannya kan beda ya. Kalau mungkin kalau sama suami atau sama istri kan udah biasa kayaknya loh, kan deg-degannya bisa nggak dong ada. suami istri misalnya di dalam Sebenarnya mobil bisa, gitu bisa. kan. Kan deg-degan juga. Cuman kan nggak gini. Tetangga lewat. Kadang-kadang kan suami istri itu kalau mereka sudah merasa suami istri, mereka udah punya anak, Oh, kayaknya rasanya hal-hal beda. kayak gitu udah nggak penting. Kebanyakan mereka berpikirnya seperti Makanya padahal dia justru cari itu sensasinya di yes, luar. betul. Oke, halo, obrolan malam. Halo. Semakin malam, Iya, selamat malam. semakin malam. Kamu naik tangga ya? Mungkin penuh sensasi. Oke, Denny, cerita Den. Kenapa nafasnya begini. Denny? Saya mau bertanya sama Mbak Lia. Iya, tanya apa? Begini ya, ada nggak kejadian lucu saat on air Mbak Lia di panggung yang bikin menggairahkan? Oh iya, dia ini terkenal suka Oh, pernah. yang bikin menggairahkan. Kok dia bisa tahu sih? Ada lagi nggak? Ya. Den, pertanyaannya Den. Gue Ada langsung lagi benerin nih baju satu deh. Untuk Mbak Nadine, ya. Nadine? Hah? Kan lagi nge-DJ ini biasanya kan suka ada sesuatu yang tidak enak di hati lah. Contohnya yang colek-colek lah, inilah setelah on airnya. Kok colak-colek sih? enggak sih ya sama nge-DJ kebetulan nggak ada yang colak-colek sih. Nadine yang nyolek biasanya. Oh, Mbak Nadine yang nyolek ya? Iya. Mas minum gitu. Kalau cakep ya kerja nggak. Ada lagi itu nggak? aja sih, itu aja sih Mbak. Yakin. Satu lagi pertanyaan. Saya kasih payung. Kalau satu lagi sih buat Mbak Nadine lagi nih. Oke, boleh. boleh. Cie, suka sama Nadine. Cie. Apa? Nah, ya ini ya, apakah pakaian Mbak itu seseksi orangnya? Nah, itu aja deh. Apa pakaian saya seseksi orangnya gitu. Makanya Iya, ini udah betul. seksi. Saya kasih tahu dulu. Thank you, Mas Denny di Kuningan. Hai, Lia. Iya, Olive. Terkenal banget kamu ini wanita bergairah yang penuh sensasi. Di kamar mandi hotel lah, lagi kemana, lalu selalu dapat inspirasi. Pernah nggak sih ketika lagi nyanyi atau lagi manggung, terus tiba-tiba ketemu Pernah. gairah sensual dan akhirnya Pernah. membuat kamu berfantasi. Jangan dijawab, kira-kira fantasinya apa ya? Lihat tukang gendang atau lihat tukang suling? Nah, tentunya untuk Anda yang mau mencari sensasi silahkan bergabung di 021 515 51-nya 3 kali. Sensasinya dari Lia sama Nadine. Nih ya, kalau ngomongin soal sensasi, selain sensasi yang didapatkan karena mungkin tidak pernah merasakan hal tersebut, pernah nggak sih dengar justru ternyata kliennya tersebut melakukan hal-hal yang sewajarnya. Misalnya nih, pecut-mecut, bukan mecut-mecut cantik ya, tapi beneran sakit gitu. Terus yang mesti pakai lilin dulu lah, mesti diikat-ikat lah seperti diperkosa gitu. Ada. Tapi ada yang suka sih memang kayak gitu, memang mereka ada yang suka. Seperti itu kayaknya mereka kalau misalkan disiksa itu katanya lebih merangsang gairah mereka makin hot gitu. Itu merangsang si laki-lakinya atau si perempuannya juga? Bisa dua-duanya, bisa Ganti si bos. laki-lakinya, bisa perempuannya gitu loh. Kalau kamu yang membuat kamu merangsang apa? Termasuk salah satu di panggung tadi. Salah satu di panggung, emang pernah aku waktu pas ngalamin misalkan aku lagi nyanyi tiba-tiba gitu kan, gairah itu tiba-tiba muncul gitu. Misalkan melihat seseorang yang
Sering gitu? au gitu. Apa sih yang bikin kamu au itu apa? Yang ada kumisnya, yang ada janggutnya, yang rambutnya rada botak, apa yang gimana nih? Yang perutnya rada-rada seksi, yang gimana nih? Yang gimana ya? Ya yang karismatik lah, yang cool kayak gitu. Yang emang udah, kan kita tuh kadang-kadang punya, kan kalau misalkan di berita gitu, misalkan entah ada pejabat atau pengusaha gitu, kan kadang-kadang kita punya fans ya, fans kan macem-macem ya, bisa siapa aja gitu. Duh, ini kok cakep banget ya, kayaknya cool banget sih gitu kan. Itu yang bikin kamu bergairah. Apa yang kamu lakukan kalau lagi bergairah di panggung? Biasanya aku mengekspresikan dengan misalkan nyanyi itu bener-bener memang totalnya dari hati. Terus goyangannya tuh bahasa tubuhnya itu udah agak flirting gimana gitu. Tidak bahaya, malah jadinya itu membuat tawaran-tawaran yang berbeda. Yes, tapi aku suka aja. Tapi ketika mereka berusaha nawar, langsung tolak mental udah gitu. Tapi mereka relasiku yang udah tak tahu, udah pancingannya Lia tuh katanya bilang gitu, awas jangan kepancing katanya. Dia Lia kan hobinya bikin panas dingin. Tapi punya cara sendiri punya untuk mancing. bikin panas dingin, tapi begitu panas dingin langsung selesai gitu langsung selesai gue mentalin gitu. Jadi ada flirting-flirtingnya, ada flirting-flirtingnya, bahasa-bahasa gitu. Kalau kamu ada flirting-flirting juga nggak sih lagi main? Enggak sih ya, Misalnya dimainin lagunya, dibikin naik atau apa? Iya pastinya di jam-jam tertentu itu ada lagu-lagu yang lebih bikin hip, rame gitu. Bukan karena lagi ada cowok di depan kamu? Itu enggak pasti. sih. Jujur. Masa sih, bukannya makin bergairah kalau ada yang cowok yang lucu gitu kan? Dan floor itu nggak terlalu jelas gitu. Nah, sekarang balik gagal lagi fokus dia. Kalau dunia prostitusi nih ceritanya, pernah nggak sih dengar cerita atau kasus yang justru mendapatkan klien yang tidak menyenangkan, perlakuan yang tidak menyenangkan, yang akhirnya saya pernah dapat kabar dari supir taksi ya. Jadi supir taksi mengantarkan wanita. Jadi sebelum saya naik tuh ada perempuan naik terus nangis-nangis, dia dibawa sama satu pria, dibawa ke hotel, ya kayak pacaran lah. Terus nggak taunya sampai di sana diperkosa lah 3 orang gitu. Terus dia supir taksi itu yang membantu, yang menolong. Pernah ada nggak sih sampai yang seperti itu, kamu dapat kasus yang ternyata diperlakukan tidak menyenangkan dan sebagainya? Kalau dari, mungkin karena aku galak ya, aku tuh kan orangnya pernah sih ada pejabat mau coba-coba gitu. Mungkin orang tuh kadang-kadang melihat Lia tuh suka salah persepsi. Lia kan selalu penampilannya berani, kadang-kadang ngomong juga nggak ada filternya ya kan. Jadi orang tuh udah salah persepsi duluan. Tapi begitu mereka coba mancing dan udah di batas kontrol mereka, aku bisa bertindak yang spontan, yang mereka nggak nyangka, kaget gitu. Kalau kamu kan lumayan frontal, maksudnya frontal, berani, aku frontal dan aku berani sekali. Ada kan perempuan-perempuan yang nggak berani, misalnya ya ini klien ya udah deh gitu, tapi ternyata akhirnya mendapatkan perlakuan yang sangat kasar. Ya aku sih waktu itu pernah ngelihat langsung. Jadi waktu itu ada temen aku birthday, dirayain lah di salah satu di klub gitu kan. Kita emang di situ ya karena kita teman-teman artis semua lah ya. Aku nggak kenal tuh cewek itu artis atau apa, aku nggak tahu statusnya dia apa gitu kan. Nah di ruangan itu kita tidak disediakan cewek-cewek profesionalnya gitu, jadi hanya artis-artis. Aku lihat waktu itu memang ada beberapa pejabat sempat ngedeketin aku yang agak mengganggu karena akunya nggak mau, akunya nolak dengan sangat tegas, deketin yang lain, dan mereka tuh kayak ngerubutin si perempuan ini. Dan perempuan ini kayaknya mereka sangat tidak berdaya gitu, dikerubutin beberapa pria gitu. Dan aku tuh ngelihatnya tuh kayaknya kasihan, miris gitu loh. Terus akhirnya aku sempat marah sama temen aku. Harusnya kamu kalau bikin acara seperti ini siapin cewek-cewek profesionalnya. Jadi misalkan kita kan nggak semua artis seperti itu bisa gitu. Halo, obrolan malam, makin malam. Kisli masih bisa telepon. Silakan di 021 untuk pemirsa di rumah, di 02151551-nya 3 kali. Kamu sendiri pernah nggak sih punya pengalaman temen? Pasti ada dong beberapa temen yang merangkap profesi sebagai PSK. Terus dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Oh, kalau itu sih mereka nggak ada cerita. Nggak cerita gitu ya. Oh, ceritanya dapat tasnya aja ya. Iya. Oh, dapat tas baru gitu ya. Yang gitu-gitu yang nggak diceritain. Nggak cerita. Itu kan kita juga nggak pernah yang nanya-nanya dan aku atau sih curhat orangnya gitu nggak ada. Nggak. Dan aku juga
temen aku kan ada, maksudnya aku juga tidak mengejas mereka ya, mereka itu adalah pilihan hidup mereka gitu. Aku tetap menghargai mereka gitu aja sih. Tapi pernah nggak sih maksudnya sebagai teman yang baik kayak ngasih tahu lo nggak capek ya, lo nggak mau udahan tuh gitu? Takut salah ya, karena kan nggak semua orang Bisa kadang-kadang terima niat itu. baik kita, misalkan kita mau takutnya nanti kok lu sok suci banget sih ngasih tahu gue. Jadi aku orangnya Lebih sangat baik, lebih baik aku I don't care lah, itu pilihan hidup lu gitu loh. Lu mau jungkir balik, mau ke kanan, mau ke kiri, mau telentang apapun whatever terserah lu. Yang penting lu jangan ganggu hidup gue, that's it gitu aja. Tapi nggak ada yang sampai menjadi korban terus cerita gitu ke dia? No, nggak pernah. Belum? Nggak pernah. Berarti semuanya ceritanya yang bagus-bagus. Mereka benar-benar menikmati itu. Iya, karena aku juga orangnya kan apa namanya nggak pernah mau tahu urusan orang juga. Nah, gitu. yang paling menarik, pernah nggak sih udah dikasih mobil mewah terus ditarik gara-gara si kliennya adalah seorang pejabat? Oh, aduh. Sayang kan dibalikin lagi tuh uang. Kalau dari temen aku sih nggak tahu ya, aku belum pernah sih. Kebanyakan sih kalau teman-teman deket aku kebanyakan mereka memang pacaran gitu, dan pacaran yang seumuran gitu, nggak yang maksudnya yang memang bukan seperti itu ya. Kalaupun ada di lingkungan aku bodo amat lah gitu. Bukan Biarkan urusan saja. iya, bukan urusan aku gitu. Tapi memang Kayak pasti gitu. di luar di lingkungan Iya. Anda, di lingkungan di luar dari lingkungan itu. Iya, tetap kalau ada. lingkungan teman aku yang misalkan mereka pacaran, kadang-kadang mereka memang curhat. Tapi kalau untuk yang mereka pekerja seksual, mereka nggak curhat, dan aku juga nggak mau tahu. Gitu. Karena itu lebih private. Iya, private. Oke, gitu. pemirsa di rumah penasaran seperti apa lagi? Tetap di obrolan malam makin penuh sensasi. Hai, kembali lagi bersama saya Olive Lee di obrolan malam makin penuh sensasi ini ya. Menurut Lia, supaya tips bukan dibunuh ya, Bo. Ini dunia amat loh. Dunia PSK supaya tidak terjadi, Tidak terjerumus. tidak terjerumus. Harus gimana sih, Li? Sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing ya. Dia mau memilih jalan sebagai PSK atau misalkan jalan yang lebih baik, itu adalah sebuah pilihan. Cuman dia sebisa mungkin kan untuk menjadi kita punya uang, kita punya karir, itu kan tidak harus dengan menjajakan diri sebagai pekerja seksual. Cuman ya itu tadi, kembali ke diri kita masing-masing. Sekarang tuh lebih ke gaya hidup gitu. Lebih pintar-pintar memilih teman, lingkungan, itu karena berpengaruh. Bisa kan. mempengaruhi juga, Bisa mempengaruhi bisa itu membawa lingkungan, iya, teman-teman itu bisa membawa. Jadi memang harus apa ya, punya prinsip yang sangat kuat kita dalam pergaulan. Ketika memang dilihat itu memang tidak bagus buat kita, ya kita harus berani mengatakan tidak gitu. Mendingan stop. Iya, harus berani mengatakan tidak. Tapi kalau kita misalkan, aduh aku nggak enak karena di teman, aduh aku nggak enak sama relasi, itu nggak bisa kayak gitu gitu. Dan itu bakalan keterusan ya. Kita punya hak untuk mengatakan tidak, dan kita juga punya hak untuk mengatakan iya sama orang lain gitu. Jadi ada aturan yang Iya, kita buat sendiri iya, untuk kebaikan betul. sendiri. Untuk kebaikan diri kita sendiri lah istilahnya gitu. Setuju, Tapi kan setuju. kembali ke diri kita masing-masing. Kalaupun seseorang itu memilih sebagai PSK, ya monggo gitu. Saya tidak mengejas, saya tetap menghargai mereka. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak. Kita pokoknya hati-hati memilih ya. Oke, Nadine hati-hati pulangi juga ya. Kamu pulang malam terus. Prostitusi terjadi kepada mereka karena kesulitan. Nah, mereka juga pernah kesulitan yang mereka pernah alami. Kenyataannya tidak akan ada wanita yang pastinya mau melakukan dunia prostitusi tersebut. Yang pasti hargai diri Anda sendiri, hargai pekerjaan yang sudah ada, dan hargai nikmat Tuhan. Akhir kata saya Olive Lee pamit undur diri. Jangan lupa follow Instagram saya @only_Olive Lee, dan jangan lupa juga nonton Olive Lee dan obrolan malam Senin sampai Jumat di jam yang sama, jam 11 malam. Dari Jakarta untuk Indonesia, selamat malam pemirsa.